Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaligrafi dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis titik di setiap kaidah kaligrafi. Kegunaan titik di dalam kaidah kaligrafi tersebut adalah sebagai rumus untuk mengatur tinggi dan besarnya huruf sesuai bentuk titiknya masing-masing. Sebelum memulai mengenai pembahasan titik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tinta-tinta yang saya gunakan. Yang pertama yaitu untuk tinta hitam saya menggunakan tinta Cina. Nah, yang ini harganya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, bisa terjangkau juga. Yang kedua ada lagi yaitu tinta Jepang. Nah, yang ini namanya tinta Jepang, ini ukurannya lebih besar dan juga harganya agak sedikit mahal, berbeda dengan tinta Cina. Kemudian untuk tinta warna, yang pertama saya menggunakan tinta bermerek Danial. Nah, yang ini harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal. Nah, ini yang warna hijaunya, ada lagi yang berwarna coklat ya. Ada lagi juga saya mempunyai dua lagi yang berwarna biru dan berwarna merah. Yang kedua yaitu saya menggunakan tinta semingki. Nah, yang ini kecil ini juga lumayan harganya di atas harga Danial. Ada lagi yang berwarna hijaunya. Sebenarnya varian warna dan ukurannya itu ada yang lebih besar lagi, harganya juga lebih mahal-mahal juga ya guys. Oke guys, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita. Yang pertama kita bikin rumus titik terlebih dahulu, yang mana rumus ini sangat penting untuk mengatur kemiringan titik ya, dan juga rumus ini untuk mengatur kemiringan goresan awal kaligrafi. Nah, kita bikin garis vertikal dan horizontal terlebih dahulu ya, cukup kecil saja, jangan besar-besar. Nah, ini ukurannya harus memenuhi sekitar 90 derajat ya, pastinya ini antara horizontal dan vertikal itu 90 derajat. Adapun untuk bikin titik naskhi ya, yaitu setengahnya, yaitu sekitar 45 derajat ya. Kita coba garis terlebih dahulu, harus benar-benar 45 derajat ya, karena garisnya itu memang harus 45 derajat ya, biar nanti bentuk titiknya itu kotak, sisi pada sisinya sama ya. Nah, ini 45 derajat. Untuk awal penggoresan naskhi dan juga sulus, baik dari mulai alif, nah ini sekitar setengah daripada 45 derajat, yaitu 22,5 derajat. Ada lagi yang mengatakan yaitu 25 derajat, yaitu yang saya tahu dan yang saya gunakan yaitu 22,5 derajat. Kita coba bikin titik sesuai kemiringan yang telah ditentukan, yaitu 45 derajat. Dan juga untuk kemiringan sebaliknya, nah itu sama, harus 45 derajat. Jadi biar nanti titiknya itu kotak sempurna ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi sisi sama sisi itu ukurannya sama. Kita coba bikin lagi. Diusahakan terus bikin banyak ya, supaya terlatih juga. Nah, ini sisi sama sisinya itu rata, sama vertikal dan horizontalnya juga ya. Nah, kita coba bikin lagi titik naskhi di luar rumus, tapi kita samakan kemiringannya 45 derajat ya. Kita coba, mana ini harus sama ya, jaraknya juga harus sama, jadi bentuknya itu kotak ya, ke pinggirnya sama, ke atasnya juga sama. Nah, ini untuk titik naskhi. Kemudian selanjutnya yaitu kita coba bikin titik sulus, yang mana titik sulus ini sedikit panjang dari titik naskhi ya, agak lebih sedikit dari titik naskhi. Nah, ini agak sedikit panjang ya. Kalau naskhinya itu, nah itu sekitar ya sampai sini, itu ada lebihan sedikit. Nah, maka ini
disebut dengan titik sulus ya. Kemudian selanjutnya kita bikin titik rik'ah ya. Untuk titik rik'ah tersebut yaitu ukurannya setengah daripada titik naskhi ya. Kita coba bikin. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini, dimana biasanya juga huruf-hurufnya agak pendek ya, karena titiknya juga pendek setengah daripada titik naskhi. Adapun untuk titik farisi ini agak beda sedikit ya, yaitu di bagian sudut kanannya agak bulat. Nah, ini seperti ini, itu ada perputaran kalomnya ya sedikit. Biasanya bagi para pemula terkadang susah ya bikin titik farisi seperti ini, harus benar-benar paham juga ya. Untuk yang terakhir yaitu titik khufi ya. Untuk khufi tersebut bentuknya itu bulat ya, bisa dibikin pakai pena atau bikin cetakan yang bulat ya. Sebenarnya ini sangat mudah. Kalau pengen bulat sempurna ya bisa dibikin pakai cetakan juga gak apa-apa ya. Kita coba diperbulat ya. Nah, mungkin sekian jenis-jenis titik yang telah dipaparkan sesuai kaidahnya masing-masing. Adapun untuk titik diwani dan diwani jali yaitu sama dengan titik naskhi, mungkin ada perbedaan sedikit ya. Nah, jadi yang pertama tadi titik naskhi, yaitu bentuknya kotak ya, sisi pada sisinya sama. Yang kedua yaitu sulus. Sulus itu lebih panjang daripada titik naskhi ya. Kemudian yang ketiga yaitu titik rik'ah. Untuk rik'ah yaitu setengah daripada titik naskhi. Dan untuk titik farisi yaitu berbeda sedikit ya. Kemudian yang terakhir yaitu titik khufi, bentuknya yaitu bulat. Alhamdulillah pembahasan kita selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, like, and comment, bagikan ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.